Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, temuan terbaru polisi di kasus meninggalnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat adalah adanya kunjungan koperasi simpan pinjam ke rumah korban pada bulan Mei lalu. Seorang pegawai koperasi simpan pinjam berkunjung ke rumah korban pada 13 Mei 2022 untuk menyurvei rumah korban yang akan digadaikan. Upaya menggadaikan rumah ini dilakukan setelah rumah korban belum ada pembeli. Pegawai koperasi sempat mencium bau tidak sedap saat masuk rumah korban. Saat bertemu anak korban bulan Mei tersebut, anak korban menyampaikan ibunya tidak bisa diganggu dan ruangan ibunya dalam keadaan gelap. Ternyata setelah pegawai koperasi menyalakan lampu ponselnya, Ibu Margareta ternyata sudah meninggal. Pegawai koperasi pun kabur meninggalkan lokasi tetapi tidak melaporkan temuan jasad ini. Polisi sebelumnya telah menemukan sejumlah fakta, yakni rumah korban hendak digadaikan setelah sebelumnya tidak laku terjual senilai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, mobil milik korban juga diketahui dijual oleh salah satu keluarga korban yang ditemukan meninggal. Polisi juga menemukan jejak bedak dan kapur barus di rumah korban. Lalu dari sekian fakta yang ditemukan polisi, bagaimana kejelasan pengungkapan kasus ini? Kita simak tayangan berikut. Teka-teki penyebab kematian 4 jenazah mengering di Kalideres, Jakarta Barat belum terungkap tuntas. Kemarin polisi menyebut telah menemukan fakta-fakta baru, diantaranya salah satu korban yaitu Reni Margareta diduga telah meninggal sejak Mei 2022 sebelum 4 jenazah mengering ditemukan pada 10 November 2022. Fakta baru ini berdasarkan keterangan saksi, seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang datang untuk mengurus sertifikat rumah yang akan digadaikan korban. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto, begitu membuka gerbang langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini, dijawab bahwa ini adalah got yang lupa dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam rumah, ya kan? Kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk lagi. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama Dian yang turut meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa sepengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Pada saat pegawai koperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat, jawaban daripada Dian, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semua. Tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai 2. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk dan juga keterangan saksi itu dikunci dari dalam gerbang, termasuk di dalam kamar yang paling depan itu berisi Nyonya Reni dan dia itu dalam satu kamar, ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Fakta lain yang terungkap, polisi menemukan 2 telepon seluler di rumah milik korban. Polisi menemukan ada pesan satu arah dari satu ponsel ke ponsel lain yang isinya pesan emosi negatif.
Hasil digital forensik ini kami ketemukan bahwa di dalam rumah itu hanya ada 2 HP. Dan ini digunakan oleh keempat korban. 1 HP digunakan oleh masing-masing 2 orang. Kemudian kami temukan komunikasi satu arah dari 1 HP ke HP yang lain. Ini banyak sekali kata-katanya berisi tentang emosi yang bersifat negatif yang saat ini sedang didalami oleh pihak psikologi forensik. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebut penyebab kematian sudah mengerucut pada 2 dugaan, yaitu pembunuhan dan bunuh diri. Bahwa ada kemungkinan dari 4 penyebab kematian, 2 atau 1 diantaranya adalah relevan. Pertama yaitu terkait dengan kemungkinan sebagian atau semua orang tersebut meninggal akibat bunuh diri, atau kombinasi, ada sebagian yang dihabisi atau dibunuh, dan sebagian lainnya menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri. 2 spekulasi ini yang tampaknya semakin kuat berdasarkan informasi terakhir dan tentu saja tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Dari data kepolisian pada bulan Mei 2022, saksi pegawai koperasi datang ke rumah korban di Kalideres bersama 2 mediator untuk bertemu Dian, salah seorang korban meninggal. Mereka bertanya keberadaan Reni Margareta sebagai pemilik sertifikat rumah yang akan digadaikan. Dian mengatakan ibunya sedang tidur di kamar. Pegawai koperasi kemudian minta diantarkan ke dalam kamar yang kondisinya gelap. Pegawai koperasi bertanya lagi, "Ibu di mana?" Dian kembali menjawab, ibunya sedang tidur, jangan nyalakan lampu karena ibunya sensitif pada cahaya. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai koperasi simpan pinjam menyalakan flashlight ponselnya. Dia kaget karena perempuan di tempat tidur ternyata sudah menjadi jenazah. Pegawai koperasi simpan pinjam itu langsung lari keluar kamar sambil mengajak 2 temannya. Polisi bersama psikolog forensik saat ini tengah mendalami aspek psikologis anggota keluarga. Sejauh ini polisi dan tim ahli telah memeriksa 23 saksi. Tim Liputan, Kompas TV.